Hari ini tuh aku bakal kembali ngelakuin review film. Ya, alhamdulillah kita berhasil juga melewati bulan Ramadan dan juga kita juga udah menyambut hari yang spesial yaitu Hari Idul Fitri. Ya, jadi aku ini tuh juga udah ngucapin terima kasih karena kalian tuh udah mau nonton video aku yang ngucapin minal aidin wal faizin, yaitu aku tepatnya udah ngucapin lah ya lewat dua video aku, yaitu video Piko dan bunga-bunga hijau serta serta cerita rumah kedua setelah ayahku. Ya, jadi hari ini tuh aku tuh bakal nge-review film berjudul Danur The Last Chapter. Ya, Danur The Last Chapter ini tuh adalah sequel penutupan dari ya adalah sequel penutupan dari Danur, dimana di Danur Universe kan kita ini tuh dapat dapat menontonnya. Yang dimana nih kalau kalian tanya, kalau kalian yang lupa ama semua sequelnya, ya aku sebutin. Pertama ada Danur I Can See Ghost. Ya, Danur I Can See Ghost yang musuhnya Asih atau enggak siapa lah ya. Ya, terus kedua ada Danur Maddah. Danur Maddah ini tuh musuhnya di sini tuh adalah si Ipa adalah mungkin Ivana atau enggak Elizabeth. Terus ketiga musuhnya adalah Cantika, si setan jelek. Serta kita ke spin off-nya. Pertama ada Asih. Ya, Asih ini tuh adalah asal usul dari sosok yang meneror Risa di Danur pertama I Can See Ghost. Serta kita juga lanjut ke Asi 2. Ya, Asi 2 ini tuh adalah spin off juga, yang dimana spin off-nya ini tuh hanya tembus ribuan penonton. Serta film Asi 2 ini tuh juga akan memperkenalkan Risa, yang dimana ini tuh berlatar ketika Risa masih kecil, yang munculnya pas waktu di kredit. Ya, terus kita lanjut ke film Ivana yang disutradarai oleh Om Kimo Stambul, yang dimana film film Ivana ini tuh adalah asal usul dari setan yang muncul di Danur 2, yang dimana Ivana ini tuh adalah hantu Belanda yang asal usulnya sangat tragis, yang dimana dia ini tuh membebaskan para pribumi dari Nippon, si tentara Jepang, hingga pada akhirnya Ivana ini tuh dipenggal kepalanya hingga dia menjadi sosok yang sangat menyeramkan, tepatnya hantu yang balas dendam terhadap orang-orang yang berani masuk ke rumahnya ataupun ya turun ya. Ya, jadi kita bakal ngebahas Danur 4 alias Danur Senjakala atau Danur The Last Chapter. Ya, jadi film ini tuh berkisah tentang Risa Saraswati yang diperankan oleh kakak Prilly Latuconsina. Ya, kalau kalian yang ingat sama kasus Prilly Latuconsina yang dulu, yaitu kasus Prilly Open to Work, nah itu sebenarnya itu kakak Prilly Latuconsina dihujat gara-gara Prilly Open to Work hingga membuat dirinya merasa bersalah. Nah, tapi di lain sisi kekasih dari Prilly Latuconsina, yaitu Omara Esteglar, kini membelanya karena dikatakan bukan Prilly yang menciptakan ataupun yang membuat Prilly Open to Work. Ya, jadi film ini itu berkisah tentang Risa, yang dimana film ini itu berlatar setelah Danur 3, dimana Risa kini menjadi seorang PNS alias pegawai negara sipil, dan juga dia kini tak bisa melihat Peter CS, yaitu Peter William
Hans Jensen and Hendrik. Karena Peter CS memilih untuk berpisah dengan Lisa karena mereka mengetahui kalau mereka ini itu beda alam, yang dimana Peter CS ini itu adalah hantu yang mana mereka merasa diri mereka ini tuh tak pantas untuk hidup bersama Lisa, hingga mereka untuk meninggalkan Lisa. Serta Lisa ini tuh juga tak bisa mencium bau busuk alias danur kalau dalam bahasa Sundanya. Jadi ceritanya ketika ulang tahun adik dari Lisa yang bernama Riri yang diperankan oleh kakak Zia Sadel atau biasa dipanggil di JKT48X masa dia masih di JKT48X. Nah tiba-tiba sikapnya itu berubah ketika dia itu habis dilamar oleh pacarnya yang bernama Dimas yang diperankan oleh Dito Darmawan, yang dimana si Dimas ini tuh melamar Riri di hadapan Teteh serta teman-teman Riri saat Riri sedang ulang tahun, hingga mereka senang. Tapi itu semua berubah ketika Riri ini itu berubah menjadi aneh dan itu seperti ada sosok yang merasukinya. Bahkan Lisa ini itu juga harus berusaha untuk memecahkan misteri ada apa dengan adiknya, dan dia juga selalu saja mendapatkan penglihatan kematian dari teman-temannya, yang berarti Peter CS berusaha untuk kini kembali dan berusaha untuk memberitahu hal yang berbahaya bagi Riri dan Lisa. Dan juga Lisa ini tuh juga harus merasakan satu persatu kematian teman-temannya, dimana kematian teman-temannya itu sangatlah tragis, yang dimana jadi aku bakal mulai dari kematian yang sangat tragis jadi kalau soal jadi kematian mereka ini tuh sangatlah tragis, karena mereka ini tuh lahir ketika sebelum Lisa lahir, tepatnya ketika mereka ini tuh masih hidup ketika masa penjajahan, yang dimana Lisa ini itu juga harus berusaha untuk menyelamatkan adiknya dari sosok Canting yang dulu pernah muncul sebagai setan yang muncul di Danur 2, dimana udah pernah ketemu 2 kali lah ya lewat Danur Last Chapter, Danur 2, Danur 3 Sinaru. Danur 3 ya di awal cerita doang lah ya. Dan juga Lisa ini itu juga harus berusaha untuk menyadarkan adiknya. Dan sama juga aktingnya Zia Sadel di sini bagus banget, karena dia ini tuh bisa banget kerasukan. Apalagi nih kalau kalian tanya di tahun ini dia tuh kedatangan film yang judulnya Kupilih Jalur Langit, yang dimana nanti bakal tayang 23 April ini. Dan juga aktingnya Caprilia Tukonsina di sini tuh bagus banget, mulai dari cara dia ketakutan lah, senang lah, ditambah lagi dia tuh sedih lah. Nah terus sama juga aktingnya para pemeran Peter CS di sini itu juga bagus banget, karena mereka itu bisa memahami emosi tentang Peter. Tambah ini kalau kalian tanya ada satu scene yang spoiler nih, tapi ini nggak ada dalam film. Jadi spoilernya ini tuh adalah ketika
Risa ini tuh berjalan ke pintu keluar teater balet dan diperingatkan oleh Peter kalau jika Risa jika Risa mendekati cahaya dari pintu itu, maka dia akan melihat sosok mengerikan dari Peter and Friends. Dan sama juga harusnya scene itu ditampilkan dalam film, tapi kakak Lele Laila mengatakan kalau Peter CS yang asli tak mau jika scene itu ditampilkan. Dan sama juga ada satu scene di mana ya, di gereja lah ya. Apalagi nih kalau kalian tanya deh, dalam film ini tuh bagus banget. Tambah lagi nih, aku saranin kalian nonton. Apalagi nih, film ini tuh udah 3 juta penonton, dan juga film ini tuh mendingan kalian tonton, walaupun ya sebenarnya masih ada banyak lagi sih film-film yang udah tembus jutaan, kayak film Suzana Santo Dosa di Atas Dosa lah, terus Tunggu Aku Sukses Nanti. Nah, tapi kalau kalian yang pengen ngerayain film horor di tengah lebaran, aku saranin Danur Solusinya, karena Danur ini tuh adalah cerita yang sangat menyentuh tapi juga menyeramkan. Nah, sama juga nih, film ini tuh juga mengangkat tentang salah satu pamali yang umum dan tidak boleh dilanggar oleh sepasang kakak adik, yaitu pamali adik melangkahi kakaknya. Ya, jadi Riri ini tuh melangkahi kakaknya alias Risa yang diperankan oleh kakak Prilly Konsina, yang dimana Riri ini tuh melangkahi kakaknya, yang dimana itu adalah sebuah pamali. Bahkan Dimas juga percaya kalau ia dan Riri sudah melangkahi Risa, karena Risa ini tuh seharusnya menikah duluan, tapi mereka malah melangkahi si Risa untuk menikah. Tapi Risa mengatakan kalau dia ini tuh udah ikhlas. Sama juga deh. Nah, ini tuh adalah pamali yang mungkin harus kalian ketahui lah ya, kalau kalian yang menikah gitu. Apalagi nih kalau kalian tanya deh, sepasang kakak adik ini tuh ya harusnya itu yang menikah itu kakak duluan, tapi pamali itu ya kalau adiknya menikah duluan dan kakaknya belakangan. Tapi itu ya nggak apa-apa sih, karena itu sebenarnya sih hal yang pamali, tapi ya sebenarnya ya yang penting kakaknya udah ikhlas, dan itu mungkin nggak pamali gitu. Dan juga deh kalau kalian tanya, aku juga terharu banget sama ending dari film ini, serta aku juga gak nyangka aku tuh gak bakal lagi melihat Peter, Hendrik, Hans, Jensen, and William, karena mereka ini tuh adalah teman-teman kita selama 10 tahun terakhir gitu. Tambah lagi deh kalau kalian tanya deh, di spin off Danur kan kita nggak bisa gitu melihat Peter, tapi kita ini tuh bisa ngelihat hantu-hantunya kayak film Asi 1, 2, terus Ivana, sama juga film apa lagi, sama juga film Ivana. Dan sama juga ya kalau kalian nanya buat ini, aku juga respect banget buat filmnya Om Awis Suryadi. Nah, kalau kalian nanya film paling bagus buat aku ya saat itu adalah film Danur, dan menurut aku film itu bagus banget.
film ini aku setting 8/10 alias cakep ya. Jadi ini adalah film terbaiknya Om Awi Suryadi, dan aku gak nyangka ini adalah perjalanan terakhir dari Pita CS dan juga Risa. Dan juga ya, kalau kalian tanya sebenarnya ada film yang paling kamu suka ya Om Awi Suryadi, yaitu film Kakaknya Desa Penari dan juga film Pabrik Gula yang sampah, walaupun ya sebenarnya yang tidak sama dan ratingnya itu di atas 4 empatnya 5,9 dan 5,5 ya. Jadi buat film itu bagus banget, dan juga nih film itu adalah film lebaran terbaik di tahun ini. Dan juga aku gak nyangka di tahun ini itu adalah film dengan kualitas terbaik. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah mau nonton. So, bye bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.